Untuk catatan bukti karya Kakak ya, yang disampaikan oleh dosen. Jangan sampai kita itu memunculkan waktu tunggu atau giliran atau kesempatan kepada peserta didik seperti yang kita pembelajaran efektif kemarin. Kurangnya penjelasan tentang konsep gerak, kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan keterhubungan, atau bahasa tentang kebugaran dan olahraga pendidikan. Pendalaman gerak melalui pengembangan konten harus ditingkatkan. Ini PR kita bersama Kak ya. Lalu bagaimana seharusnya pembelajaran PJOK itu Kak? Menurut Kakak yang baik bagaimana? Ayo Kak Haji, yang senior dulu. Kisah nang dapat merchandise gelas dari Katitus. Ya, yang Sam. Ada aja nang Aku jawab nggak dapat. Siapa nang membawa bulik mie setasan siapa? Julius. Share screen ini ya. Ini dari dosen. Nah, berpusat pada peserta didik. Ini enggak jawabannya, berpusat pada peserta didik. Bagaimana seharusnya pembelajaran PJOK? Berpusat pada peserta didik. Kakak bisa membayangkan ya bagaimana selama ini pembelajaran yang telah kakak lakukan, apakah ini sudah 100% atau bagaimana? Kita tunggu gebrakan menteri baru sekarang nanti ya. Apakah ini ada perubahan atau tidak nanti? Iya. Baik, lalu yang kedua, berdiferensiasi. Fix for all dikatakan begini, ketika anak-anak itu tidak fokus pada penglihatan, mungkin dia lebih fokus pada pendengaran. Biasanya itu anak-anak ada yang seperti itu. Atau dia lebih suka yang visual, tidak suka verbal, ada. Artinya diferensiasi ini banyak kayak ada proses, ada konten. Ini hanya mengingat-ingat pembelajaran kita kayak. Lalu yang ketiga, teaching at the right level. Ini bagaimana Kak? Teaching at the right level. Yang senior mungkin nih, yang tahu. Level pengajaran yang baik. Gimana Kak Ribani? Kalau dari bahasa Inggrisnya ini adalah level pembelajaran yang level pembelajaran terbaik, tingkatan Proses ya. Iya, proses tingkatan pembelajaran. Dari yang mudah ke yang rumit mungkin. Proses pembelajaran yang mudah yang ke rumit. Dari yang kasar dan yang ke halus.
Berarti di amplas berarti Kak. Bujur tuh. Orang mamplas tuh kan halus sih. Makanya Kakak masih ingat gak yang ini yang prosesnya itu yang dari 1 sampai ke berapa itu, kalau dia ke kanan itu kemana pusatnya, kalau ke kiri kemana dia, yang strategi mengajar dulu. Masih ingat kak? Kan direct level ke kanan kan. Direct level. Nah, kemarin itu kan yang kiri itu kan gaya apa kemarin? Komando ya? Ya. Guru. Berarti kalau dia ke kanan, berarti ini berpusat kepada peserta didik berarti kayak. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik. Lalu ini selanjutnya, oh ini ada 4. Nah ini kemarin kalau beliau itu dia bertemakan belajar untuk gerak, ketika bergerak untuk belajar. Menurut kakak bagaimana ini? Bertemakan belajar untuk gerak, ketika bergerak untuk belajar. Bagaimana ini? Menurut kakak pemahaman ini bagaimana? Ketika belajar ada proses gerak, ketika bergerak ada proses belajar. Ya. Yang lain bagaimana? Pembelajaran melalui gerak. Artinya dia belajar untuk suatu gerak, ketika dia bergerak untuk belajar. Artinya dia putar-putar situ aja kayak rotasinya di dalam kurungnya fun and learn. Berarti dia belajar yang menyenangkan. Jangan sampai peserta didik itu terbebani. Tapi kalau sistemnya olahraga, anak-anak pasti senang nggak ya? Pasti senang. Tapi kalau dia atlet pasti nangis dia. Nah ini kalau kemarin kami kita backward descent itu ditekankan ke backward descent. Mungkin kalau yang PPG kemarin apa kemarin? Understanding ya, by descent. Sama saja. Dari tujuan, assessment lalu ke aktivitas. Baik, tour holistik artinya menyeluruh. Saya kira kakak ini paham semua. Nah ini kakak, gimana nih? Progress development. Pak Julius, bagaimana Kak? Development. Progress kan kemajuan. Lupa lagi nih. Kak Haji, bagaimana Kak Haji? Kak Haji Taryana.
development, ekstensi, development. Artinya ini progres yang keberlanjutan ya. Artinya dia selalu berprogres tanpa henti. Dia berkelanjutan, development. Ya. Berkemajuan. Artinya dia seperti yang 9 aspek itu, pentahapan konten dan pemprogresan ya. Yes. Artinya ini tidak stagnan di salah satu progres, tapi bertahap, berkelanjutan. Ada pentahapan konten. Artinya ini berkaitan semua kayak. Penyempurnaan aplikasi. Lalu apa yang dibahas dalam pembelajaran PJOK? Kalau beliau ini tujuan. Yang pertama itu tujuan. Memfasilitasi peserta didik pandai bergerak dan pandai belajar. Yang kedua, keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Guru mengenali kapasitas, kapabilitas, dan pembendaharaan gerak peserta didik untuk diantarkan pada keadaan dan kebutuhan seharusnya. Artinya ini asesmen ya. Artinya kakak sudah mengenali kapasitas dan kapabilitas dan pembendaharaan gerak peserta didik. Pembendaharaan ini misalnya kalau gerak seperti ini apa namanya, itu peserta didik banyak yang tidak tahu. Bahkan sampai SMP juga banyak ya. Istilah-istilah yang gerak dalam olahraga itu anak-anak tahu namanya, bahkan gerakannya tidak tahu. Sekarang seperti itu. Apalagi yang zaman COVID kemarin ya. Banyak yang hilang ini pembendaharaannya. Lalu yang ketiga, isi dan materi. Gerak manusia. Berarti ada gerak, ada permainan, ada olahraga. Kalau otak dosen seperti ini kayak. Lalu yang keempat, metodologi pengajaran. Ada problem listening, ada project based learning. Ini kakak menggunakan apa nih yang modul ajar? Problem apa project nih? Kak David? Project Kak. Project. Problem based learning. Kak Julius apa Kak Julius? Ini belum kita buka Kak Julius. Kayaknya project juga Kak. Project juga. Ini hadir semua berarti ya. Oke, baik Kak. Yang kelima yaitu evaluasi. Menilai belajar, menilai hasil belajar, penilaian sebagai belajar. Artinya kita menilai belajar kayak menilai hasil belajar, dari hasil penilaian sebagai pembelajaran bagi kita. Artinya ini rotasinya keterhubungan nggak ya? Apakah nuansa dan situasi yang perlu dicipta, Pak, dalam pembelajaran? Menurut kakak apa nih? Apakah nuansa dan situasi yang perlu dicipta? Menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Menyenangkan. Kasang bagaimana Kak? Nuansa dan situasi yang perlu diciptakan. Pertama,
pembelajaran yang disukai oleh siswa, Kak. Kita Yang menyenangkan juga. Nah, ini kayak nuansa dan situasi yang kita harapkan, itu yang kita ciptakan. Partisipatif, artinya peserta didik itu aktif, tidak menunggu. Seperti yang modul 2.2 apa 2.1 ini. Artinya partisipatif antar semuanya, guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pendamping. Lalu yang kedua ekspresif. Peserta didik merasakan, menikmati, dan menyukai gerak tubuhnya. Hasilnya ini, kalau dia sudah merasakan, sudah menikmati dan menyukai gerak, maka dia akan senang kayak. Ekspresif. Jadi yang pertama partisipasi, yang kedua ekspresinya. Seperti yang kakak rasakan kemarin, ya akan merasakan gerakan ini, lalu menikmati dan menyukai gerak tubuhnya. Impresif, peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Atau mau dipoto ini boleh sebagai bahan buat kita semua. Nuansa yang kita harapkan. Peserta didik yang aktif bergerak, aktif belajar. Belum ya? Kalau lingkungan masuk nggak, Kak? Yang mana itu? Partisipatif nih. Partisipatif ini kita kan ini untuk PBM, Kak. Berarti peserta didik. Peserta didik aktif bergerak, aktif belajar. Itu kan sebagai sarana. Ekspresifnya ini semua tentang peserta didik, Kak. Jadi peserta didik merasakan, menikmati, dan menyukai gerak tubuhnya. Nah, kalau Kak David suka bola, dia atau kaki yang dilatih, artinya dia menyukai gerak tubuhnya. Atau voli berarti dia bagaimana menyukai geraknya. Kalau Kak Asang tadi silat, menyukai dia gerak tubuhnya. Artinya dia ringan ini. Memang dari segi penglihatan tadi, terawangan tadi memang ahli dalam segi kuntau dia. Nanti kita belajar sama Kak Asang. Skepeng nggak ya? Nggak sanggup, Kak. 3 bulan. Ekspresif. Belajar Ya. dengan Kak Yolios dulu. Impresif. Peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Ini mungkin bisa masuk ke strategi kayak memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Atau yang kalau dia menyukai senam, itu dia memikirkan, merasakan, lalu melakukan budaya geraknya. Artinya dia bisa membuat suatu kombinasi. Yang keempat nggak ada ya, berarti 3 tadi. Apakah ciri-ciri pengajaran PJOK efektif, efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas? Bagaimana, Kak? Ciri-cirinya? Langsung saja, Kak ya. Pertama, belajar dan bergerak, learning to move, while moving to learn. Kedua, organisasi guru,
motivasi peserta didik dan tugas belajar gerak tidak menyebabkan peserta didik malas gerak, berdiam, menunggu giliran, atau berteduh. Terbentuk peristiwa belajar di suatu situasi gerak yang mengarah pada konteks dan tujuannya sampai pada capaian belajar yang diinginkan. Yang keempat, terbentuk dampak inline learning dari aktivitas pengajaran, tujuan pengajaran, sampai dengan capaian belajar yang diinginkan. Ada. Oke, baik. Selanjutnya, pengajaran PJOK yang menyenangkan dan mengesankan. Nah, ini berarti dia menikmati dan menyukai. Tahap anak-anak sekarang ini pada menikmati dan menyukai. Kalau untuk memikirkan penampilan geraknya ini masih belum. Kayaknya untuk SMA. SMP udah mulai belum ini? Kalau anak SD kayaknya masih menikmati dan menyukai. Merasakan keriangan mungkin bisa. Impresif. Kalau SMP udah sampai memikirkan penampilan gerak nggak? Artinya dia terus memoles gerakan. Masih belum Kak kalau kulihat. Masih belum ya? Jadi Ya, kalau untuk yang aneh ya. Kalau untuk menyukai, menikmati, ya. Ya. Ya SD, SMP mungkin. Nggak tahu kalau yang gimana ke tempat ke David dan ke Arifan ini. Kalau khususnya kalau pencak silat, karena mereka latihan di luar, itu kelihatannya sudah memikirkan penampilan gerak. Ya, karena kan dilombakan. Iya, karena dilombakan. Terus memang pelatihnya juga bagus kalau di luar. Nah, benar Kak. Kalau di tangkai belum. Karena ini dia sudah memikirkan penampilan geraknya, artinya dia boleh mengikuti kegiatan belajarnya itu tanpa harus di sekolah, di luar juga bisa. Lalu menampilkan gerak tubuh ekspresif dan impresif. Gerak tubuhnya sejalan atau setara dengan tuntutan tugas geraknya. Artinya ini seimbang lah ya. Balance. Jalan antara otak dan gerak tubuhnya itu sejalan. Kompetensi gerak tubuhnya. Kompetensi gerak tubuhnya mengembangkan kompetensi belajarnya ketika kompetensi belajarnya mengembangkan kompetensi gerak tubuhnya. Tuntutan tugas belajar pada gerak berada pada zona daerah terdekat kapasitas, kapabilitas, dan pembendaraan gerak tubuhnya. Silakan dibaca Kak. Biar kita cepat selesai. Pengajaran PJOK bermakna adalah terjadi. Nah, langsung aja Kak ya. Nah Kak, silakan di foto. Berarti kalau bermakna terjadinya belajar di situasi gerak. Lalu ada relasi gerak dengan belajar. Kalau anak SD ini, mungkin SMP juga ada kayak sambil bermain. Ada. Belajar di situasi geraknya relevan dengan tuntutan gerak tubuh dalam kesehariannya. Di depan. Oke.
tujuan dan capaian. Jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Meraih keadaan terdidik secara jasmania. Cerdas bergerak, cerdas jasmani, dan mencerdaskan. Jasmani dalam potensi geraknya memudahkan, meringankannya, memandirikannya, mensejahterakannya, dan mengantar pada kualitas hidup terbaik. Artinya dia kalau sudah memikirkan dan menikmati, menyukai dengan memoles keterampilan pada dirinya, artinya dia sadar sendiri kayak seperti kita mau sehat seperti ini loh, kalau mau gini seperti ini loh. Artinya dia sudah sadar, artinya mengantar pada kualitas hidup terbaiknya. Artinya sini yang ini kayak menumbuhkan keinginan untuk berpola hidup sehat di sepanjang hayatnya dengan menjadikan gerak tubuhnya sebagai gaya hidup di keseharian hidupnya. Artinya kalau kita lepas di sekolah, dia sudah menjadikan gerak tubuhnya sebagai gaya hidup di kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Terima kasih, Kak.